Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sembari kami mengundang Bapak Gembala bersama dengan 10 calon baptisan yang akan dibaptiskan pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian dan sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita buka ibadah ini dan saya jemput ibu bapak saudara sekalian bangkit berdiri. Di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menebus kita dari dosa-dosa kita menjadi orang-orang benar dan menjadi anak-anak-Nya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam Tuhan Roh Kudus yang menyertai, memimpin, memberkati kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini memperkenan Dia, mempermuliakan Dia, dan lebih daripada itu memberkati kita semua. Kami persembahkan ibadah ini hanya dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kepala gereja kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang baru, tahun yang baru, minggu pertama. Dan puji Tuhan karena kita hari ini akan melakukan perintah Tuhan. Salah satunya adalah baptisan kudus. Dan gereja kita mengakui baptisan itu hanya berlaku bagi orang yang sudah percaya, sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan baptisan itu kita lakukan dengan cara selam, dibenamkan dengan beberapa alasan. Satu, kalau kita perhatikan tulisan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul di dalam Roma pasal 6, baptisan itu menggambarkan kesatuan kita dengan Kristus, menggambarkan, bukan realitas tapi menggambarkan kesatuan dengan Kristus dalam arti menggambarkan bersatu dalam kematiannya. Kalau orang mati kan dikubur. Kemudian bersatu dalam kebangkitannya, hidup menjadi baru. Ya, jadi itu sebabnya karena gambarannya adalah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus, maka dia mesti ditenggelamkan dalam air, itu mati. Tapi tidak lama-lama, kalau lama-lama mati betulan. Kemudian dibangkitkan, hidup, kemudian nanti keluar menjadi baru, hidup baru. Kemudian nanti Yesus datang menyebut kita masuk di dalam surga abadi. Tapi itu gambaran, ya. Realitanya adalah ketika saudara percaya Tuhan Yesus, saudara mati bersama Yesus dan hidup bersama Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari kita menunjukkan bukti bahwa kita percaya dengan berperilaku yang baik di dalam kendali dan pimpinan Roh Kudus menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, itu sebabnya hari ini ada 10 saudara-saudari kita yang sudah mengaku percaya Yesus dan sudah dibimbing selama beberapa kali, beberapa bulan, dan hari ini akan mengikrarkan imannya untuk menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, baptisan itu juga menyatukan seseorang dengan gereja di mana mereka dibaptis. Itu sebabnya sejak mereka dibaptis, mereka bukan hanya percaya Yesus, tapi mereka menjadi bagian dari gereja di mana dia dibaptis. Itu kira-kira penjelasan saya, dan nanti kita akan membaptis satu persatu. Kemudian sudah itu foto dulu, sudah difoto itu tadi ya, sudah. Nanti sudah itu keluarnya lewat sini. Nanti ada yang bimbing. Oke, makasih waktu dan tempat saya berikan. Baik, ke-10 saudara-saudara kita menyatakan imannya kepada Tuhan, dan saya berharap dia akan mengikut Tuhan selama hidupnya. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, sekali lagi. Silahkan Intan masuk ke dalam, mengikut Yesus keputusanku. Intan sudah percaya Tuhan Yesus dan dia berjanji akan setia sampai akhir hayatnya. Saya sebagai abdi Tuhan di Gereja PPI Amanat Agung dengan ini akan membaptis dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mengikut Yesus keputusan
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara Angel Adelina Deborah Kanter. Berdasarkan keyakinan dan pengakuan Angel untuk percaya Tuhan Yesus Kristus dan yang berjanji akan ikut setia sampai akhir hidupnya, saya sebagai abdi Tuhan akan membaptis dia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Angel saya baptiskan. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara Re Pedro Asario atau Rio. Rio, kamu percaya Yesus? Kamu berjanji setia sampai akhirnya? Berdasarkan pengakuan Rio percaya Yesus dan berjanji untuk setia sampai akhir hidupnya, saya sebagai abdi Tuhan di Gereja PBI Amanat Agung akan membaptis dia demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara Yonatan Dwi Pamungkas. Percaya Tuhan Yesus dan akhirnya Nathan sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan berjanji setia kepada Dia sampai selama-lamanya. Dengan itu saya sebagai abdi Tuhan di Gereja PBI Amanat Agung membaptis Nathan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Haleluya. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara Niki Prasetyo Nugroho. Keyakinan Niki kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya, dia sudah dikerahkan dan dia berjanji untuk setia sampai selamanya. Sebagai hamba Tuhan di Gereja PBI Amanat Agung, saya akan membaptis dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan biarlah Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara Tegar Adi Saputro. Tegar percaya Tuhan, setia sampai akhir. Tegar berjanji setia kepada Tuhan sampai akhir karena dia sungguh percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, saya sebagai abdi Tuhan di Gereja PBI Amanat Agung, demi nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya akan membaptis Tegar dalam nama Tuhan Yesus.
saya sebagai abdi Tuhan di Gereja PBB Amanat Agung akan membaptis dia demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yosafat Hot Martua Sibagariang. Yosafat sudah percaya Tuhan Yesus dan dia ikrar untuk setia sampai akhir hayatnya. Contoh, saya sebagai abdi Tuhan Gereja PBB Amanat Agung di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, saya akan membaptis dia dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Richard Nixon Lumbal Gaul. Richard sudah mengaku percaya Tuhan Yesus dan berjanji setia sampai Tuhan menjemput dia. Oleh karena itu saya sebagai hamba Tuhan Gereja PBB Amanat Agung Kalasan, saya akan membaptis dia demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yang ke-10 Andreas Luang Nasar Febriano Laa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Andri sudah mengikrarkan keyakinannya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya, dan dia setia sampai Tuhan Yesus menjemput dia. Oleh karena itu sebagai abdi Tuhan di Gereja PBB Amanat Agung, saya atas menang Tuhan Yesus akan membaptiskan dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk 10 anak-anak-Mu yang mengambil keputusan percaya Yesus secara pribadi dan hari ini mengikrarkan di depan Engkau dan di depan disaksikan oleh jemaat bahwa mereka akan setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Berkatilah ke-10 anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing, bahkan di dalam pertumbuhan dan dalam mempertahankan iman kepada Tuhan. Berkati orang tua mereka masing-masing, orang-orang yang secara langsung mendidik, membina mereka masing-masing, supaya mereka terus ditolong oleh Tuhan. Kami melanjutkan bakti kami, ibadah kami pada siang hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Gembala dan peserta baptisan akan berganti dengan pakaian, tetapi kita akan terus melanjutkan ibadah kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, dengan menyaksikan 10 anak Tuhan yang menyatakan imannya, biarlah itu juga menolong kita masing-masing untuk mengingat
Komitmen kita kepada Tuhan karena Yesus sudah mati, mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara, yang mengubahkan status kita menjadi ciptaan baru. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bersyukurlah kepada Tuhan masing-masing untuk keselamatan yang Tuhan berikan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan sampai saat ini. Mohonlah ampun kepada Tuhan untuk perkara-perkara yang tidak berkenan kepadanya. Dan kita akan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, sembari mengingat karya yang terbesar di dalam hidup kita melalui Yesus Kristus yang berkorban untuk kita. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Puji
kepada Tuhan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, Engkau Allah yang berkarya besar dalam hidup kami. Karena itu kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan biarlah kami ditolong oleh Tuhan untuk berkomitmen sepanjang hidup kami memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan, mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau dimuliakan melalui pujian kami, penyembahan kami, dan seluruh bagian bakti kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam. Oke, puji Tuhan di tahun yang baru ini, biarlah kita memiliki semangat yang baru. Dan ketika kita percaya Yesus, perubahan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Kita angkat pujian, perubahan ajaib sungguh kau alami sejak ku terima Yesus. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita baru sejak ku terima Yesus. Berpaling sekarang ke jalan benar sejak ku terima Yesus. Terhapuslah segera dosaku yang besar Sejak ku terima Yesus. sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita baru sejak ku terima Yesus. Bait yang ketiga. Sekarang harapan dan selamatku penuh. Sejak ku terima Yesus. Aku tak bimbang lagi, hatiku teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Bait yang keempat. Tersedia di surga tempat bagiku. Sejak ku terima Yesus. Menuju ke sana senang hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita baru sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak
penuh sejak ku terima Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dari sebagian harta milik kita. Para petugas dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Dan nanti sembari kantong persembahan diedarkan, pujian pengharapanku hanya Yesus saja akan kita nyanyikan bersama-sama. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya akan bacakan 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja. Di atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia juru selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pembelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Amin. Dia juru selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Amin Tuhan. Dia juru selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Sekali lagi. Yesus, Dia harapanku. Mari kita sadu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu sehingga di siang hari ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini ya Tuhan, karena anugerah terbesar yang Kau berikan kepada kami ya Yesus. Kami di sini ya Tuhan membawakan doa persembahan ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum ya Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu sehingga dapat membantu pelayanan di tempat ini ya Tuhan, khususnya Gereja PB Amanat Agung Kalasan ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk program-program
gereja di awal tahun 2021 ini ya Bapa, kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan turut hadir ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan di awal tahun sampai akhirnya nanti ya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan merencanakan dan Tuhan sendiri yang akan penuhi ya Bapa. Dan tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi ya Tuhan, sampai staf yang terendah ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang telah Kau pilih mewakili bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pengamanan bangsa kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati juga ya Tuhan para pemimpin bangsa ini yang menjaga keamanan dan keutuhan NKRI ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkati, berikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi ancaman dari manapun ya Bapa. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID-19 ini ya Tuhan, yang masih menerpa bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang ikut campur tangan, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan penyakit yang ada di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati para medis, perawat maupun yang terlibat di dalamnya. Kiranya Kau hibur, Kau memberi kekuatan, pengharapan yang dari Engkau ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian kumpulkan untuk pekerjaan Tuhan. Melengkapi ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Saya mengundang kita semuanya berdiri bersama-sama dan kita angkat pujian kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Sekali lagi, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Dengan lebih sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini. Firman-Mu ya dan amin, Janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus,
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan lebih daripada itu Tuhan berbicara kepada kami. Kami berdoa kiranya kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan bersama-sama, Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk bekerja di hati, pikiran, dan perasaan kami, baik yang ada di dalam ruangan gedung gereja ini maupun yang ada di luar yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan berkati semua sehingga kebenaran sungguh-sungguh masuk di hati kami yang paling dalam, menjadi kekuatan iman kami di dalam mengabdi Engkau. Makasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal, tengahan, sampai akhir sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul perubahan mendasar. Nah, apa yang saya maksudkan dengan perubahan mendasar di sini? Ini bukan perubahan sekedar perubahan penampilan. Seperti seseorang yang menjadi lebih cantik ketika make up. Atau seorang laki-laki yang lebih keren ketika memasang wig dengan rambut gondrong, dengan kumis yang melintang seperti abang apa itu. Itu menjadi, ini bukan perubahan penampilan, tapi juga bukan perubahan nama. Biasanya gereja-gereja tertentu kalau dibaptis ditambah nama. Ini bukan sekedar perubahan nama. Ada gereja yang kalau kita bisa tambah bisa tidak. Bukan sekedar perubahan nama seperti Yakub jadi Israel, Simon jadi Petrus, Saulus jadi Paulus. Bukan sekedar perubahan nama. Juga bukan sekedar perubahan karena usia. Dulu badannya kekar, bagus itu ketika masih muda. Tapi karena usia tambah nglembreh misalnya. Bukan perubahan itu, tapi perubahan yang mendasar. Perubahan hakikat, perubahan yang sungguh-sungguh perubahan yang muncul dari hakikat kemanusiaan itu. Nah, coba perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan di situ. Yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, bagi saya ini menarik karena ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. New American Standard Version menerjemahkan, therefore, if any man is in Christ. Oleh karena itu, manusia siapa saja yang ada dalam Kristus. King James, if any man be in Christ. Siapa saja manusia berada dalam Kristus. Dan itu didahului kata if, jika. Artinya apa? Perubahan yang mendasar itu, perubahan yang hakiki itu ada syaratnya, jika. Jika apa? Jika kamu di dalam Kristus, jika kamu berada di dalam Kristus, maka perubahan itu terjadi. Jadi ada F-nya di situ. Dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas karena jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus, tapi dalam bahasa Inggris if jelas di sini. If any man is in Christ. Jika seseorang berada di dalam
Kristus itu. Jadi ada F-nya. Ya paling gampang kalau kita berkata, jika kamu minum jamu ini, kamu sehat. Berarti syaratnya untuk sehat, minum jamu. Kalau tidak minum jamu ya tidak sehat, kan gitu. Nah, jika kamu berada di dalam Kristus, jika kamu ada di dalam Kristus, perubahan itu terjadi. Tentunya perubahan ini adalah perubahan yang baik, perubahan yang menjadi lebih baik, dan syaratnya jelas di situ. If man is in Christ, if any man, siapa saja manusia ada di dalam Kristus. Dalam bahasa Yunaninya en Christo, dan ini diulang-ulang oleh Rasul Paulus khususnya di Korintus. Artinya apa? Orang Korintus yang mungkin hidupnya juga tidak terlalu nampak kekristenannya itu apa. Tapi jika ada di dalam Kristus, jika berada di dalam Kristus, jika ada di dalam Kristus, perubahan mendasar itu akan jadi. Nah kalau demikian apa artinya? In Christ, in Christo, di dalam Kristus. Itu apa artinya? Kalau kita sitir tulisan-tulisan Paulus, jelas di situ ada di dalam Kristus, artinya ketika seseorang secara pribadi dia percaya, dia menerima, hatinya betul-betul insaf, sadar, dan betul-betul punya kerelaan yang dalam oleh karena kesadaran, Tuhan saya berdosa, saya terkutuk dan saya mati. Sekarang saya sudah tahu Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa saya. Dia bangkit dari antara orang mati memberikan kehidupan, dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saya. Saya tahu itu. Oke, saya percaya. Saya menerima korbanmu. Saya menerima kuasa kebangkitanmu. Saya menerima janjimu bahwa engkau akan datang menjemput saya kali yang kedua. Saya terima utuh, total. Saya betul-betul terima. Maka perubahan yang hakiki, perubahan dasar itu terjadi dalam diri saudara. Jadi dari perspektif kita, syaratnya kita percaya Yesus. Kita menerima Yesus. Tapi dari perspektif Roh Kudus, ini sebuah karya Allah, karya Roh Kudus yang mengubah hati kita sehingga hati kita mengerti kebenaran. Yang mengubah pikiran kita sehingga pikiran kita mengerti kebenaran, sehingga kita dilahirkan baru, menjadi baru. Dari perspektif Allah, Allah yang bekerja di dalam diri kita menancapkan kebenaran di hati kita. Kemudian kebenaran itu ditancapkan, kemudian Roh Kudus bekerja, kemudian akhirnya kita meresponi dan kita berkata, ya saya pilih Yesus, ya saya percaya Yesus, ya saya setia kepada Yesus. Itulah yang menjadikan kita berubah dengan perubahan yang hakiki dan mendasar. Gambaran yang paling jelas adalah pengalaman Rasul Paulus. Ketika dia masih muda namanya Saulus, dia adalah seorang anggota Sanhedrin. Dia adalah dari orang Yahudi yang betul-betul strict dengan agamanya. Sehingga ketika muncul kekristenan, orang-orang yang percaya Yesus itu dianggap tidak Yahudi sehingga dia mau habisin. Kemudian ada penganiayaan terhadap orang Kristen. Kemudian ada seorang pengikut Yesus yang namanya Stefanus kemudian ditolak oleh orang-orang Yahudi, kemudian dirajam dan dibunuh. Dan dia yang memberikan semacam persetujuan atau rekomendasi bahwa ini tidak masalah. Kemudian dia bukan hanya itu, dia membunuh orang-orang Kristen, dia mengancam, dia menganiaya, dia bahkan mencari surat resmi untuk mencoba mengharu-birukan kekristenan. Ketika di jalan Damsyik di situ, kemudian ada cahaya dari surga, dari langit yang menyinari dia sehingga dia silau, kemudian dia jatuh. Dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Kemudian dia buta. Dan di situ dia dibimbing oleh Ananias dan akhirnya dia
dilahirkan baru dia bertobat dan dia menjadi orang percaya. Dia berubah. Tadinya penghujat Yesus menjadi pemuja Yesus. Tadinya berusaha menghancurkan kekristenan di mana-mana, diubah menjadi pendiri gereja, menyaksikan Kristus di mana-mana. Ini perubahan mendasar. Dan itu terjadi ketika dia percaya Yesus. Itu terjadi ketika Roh Kudus melahirbarukan. Itu terjadi ketika kebenaran ditancapkan di hati dia. Berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan mendasar bisa terjadi di dalam diri saudara. Dan memang seharusnya terjadi dalam diri saudara dan saya. Jika kamu percaya Yesus. If you are in Jesus. Ada di dalam Yesus. Kalau kita lihat di dalam ayat 17C dikatakan, ketika kita ada di dalam Yesus, dikatakan yang lama sudah berlalu. Ini syaratnya bagaimana terjadi perubahan mendasar? Ada di dalam Yesus. Apa yang terjadi sesudah di dalam Yesus? Yang lama sudah berlalu. Sekali lagi saya mengambil New American Standard Version Alkitab. Diterjemahkan the old things passed away. The old things jamak. Sesuatu jamak yang lama passed away. Sebenarnya pass away itu ya gampangnya ya mati. Koit, KO, binasa. Tidak ada lagi. Nah, hal-hal yang lama dalam arti di sini manusia yang lama dengan segala karakternya sudah berlalu. Sudah passed away. Sudah mati. Sudah almarhum. Almarhumah. Ya. Jadi karakter lama, manusia lama kita, kalau kita ada di dalam Kristus, kita berubah. Artinya manusia lama kita sudah mati, manusia lama sudah hilang. Itu sebabnya tadi ketika dibaptis, diselamkan. Artinya apa? Mati bersama Kristus, manusia lama mati. Manusia lama sudah berlalu. Manusia lama sudah, itu masa lalu sudah mati bersama Kristus. Mungkin kalau saudara melihat seekor kupu-kupu yang sedang terbang. Kupu-kupu biasanya menarik, warna-warni yang indah. Coba perhatikan kupu-kupu itu begitu indah. Dia terbang ke sana kemari di taman bunga dan mengeruputi bunga dan indah sekali, senang. Sehingga banyak puisi yang diangkat dari kisah kupu-kupu. Banyak nyanyian yang diangkat dari kupu-kupu karena kupu-kupu itu indah, menarik, senang. Hampir semua orang senang kupu-kupu. Sampai dasi aja dikasih dasi kupu-kupu. Sampai cepat juga cepat kupu-kupu. Semua kupu-kupu karena kupu-kupu itu indah, bagus, beautiful, cantik, menarik. Itu kupu-kupu. Tapi pernah enggak saudara pikir bahwa kupu-kupu itu berasal dari ulat? Ulat yang menjijikkan. Ulat yang sukanya makan daun. Ulat yang sebenarnya hama. Yang menghancurkan, ulat yang tidak disukai banyak orang. Jarang sekali, kecuali ulat sutra ya. Jarang sekali orang suka ulat. Aduh aku suka ulat ini, bagus sekali. Kalau jalan gelenduk, bagus sekali. Tidak ada. Biasanya ulat tidak disukai. Tapi pernah Anda pikir bahwa kupu-kupu itu sebenarnya berasal dari ulat yang tidak disukai. Berasal dari ulat yang adalah hamba, berasal dari ulat yang tidak menyenangkan. Tapi semua sifat-sifat karakter ulat itu sudah hilang, sudah masa lalu. Sekarang tinggal indahnya, cantiknya, bagusnya, indahnya. Itu sebenarnya. Ketika kita di dalam Kristus, maka perubahan terjadi. Artinya apa? Manusia lama kita, karakter lama kita, sesuatu yang lama kita itu sudah hilang, sudah berlalu, sudah passed away, sudah mati, sudah
tidak mungkin hidup. Lalu kita bertanya lah, kalau demikian gimana kok ada orang Kristen katanya sudah Kristen lama tapi hidupnya masih kayak gitu. Masih seperti ulat, pelungkar-pelungker. Masih seperti ulat, nyatelin. Masih seperti ulat, nyengit panasnya sangat. Seperti ular serit itu. Kok masih bisa begitu? Nah itu mungkin ada dua kemungkinan kalau menurut saya. Dia memang masih ular, belum jadi kupu-kupu. Artinya belum lahir baru, belum percaya Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, if any man is in Christ, if any man be in Christ. Jika siapa saja berada di dalam Kristus, berubah. Manusia lama berlalu. Loh kok ini manusia lamanya ada? Ya dia mungkin belum berubah. Dan kemungkinan kedua, ini sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya terjadi. Karena firman Tuhan berkata, yang lama telah berlalu. Yang lama telah passed away, telah mati. Saya selalu ingat ilustrasi, taruhlah ini namanya bejo. Bejo ini menjadi TKI, Talura di Malaysia. 1 bulan kirim kabar, 2 bulan kirim kabar, 3 bulan kirim kabar, 1 tahun sudah tidak kirim kabar, 2 tahun tidak kirim kabar, 3 tahun tidak kirim kabar. Nah temennya yang mungkin satu kecamatan datang, cerita tahun ini dulu ada kecelakaan di sana, kita bangun ini roboh, kemudian ada banyak yang mati. Untung saya selamat. Nah itu di daerah mana? Daerah sini. Waduh, bejo itu di sana. Dia kerja di sana juga. Iya, wah kemungkinan namanya kita tidak tahu pasti kemungkinan dia mati. Karena waktu itu yang mati banyak sekali. Wah akhirnya nangislah keluarga ketika dengar cerita itu. Wah kemudian diselamati hari ketiga, hari ketujuh diselamati, hari 40 diselamati, hari 100 diselamati, 3 tahun diselamati, 1000 hari. Kemudian akhirnya ya sudahlah, dianggaplah dia sudah di alam baka di sana. Sudah dilupakan. Tahun berlalu, tahun terus berjalan. Tiba-tiba ada orang yang cerita, Bo aku ketemu bejo neng airport. Masa bejo sudah mati? Kapan mati? Beberapa tahun lalu kita sudah nyelamati sampai 1000 tahun, J. Nah, orang Jawa kan gitu kan ya. Udah mati. Wah, akhirnya gemparlah kampung itu. Tiba-tiba bejo keledang-keledang pulang. Lu Jo, ini kamu toh Jo? Ini bukan memedi toh Jo? Ini bukan gendruwo toh Jo? Ini bejo betulan. Ditebak-tebak bejo. Dan kenapa? Karena kalau namanya orang mati tidak mungkin hidup. Jadi pasti dia dulu tidak ikut bagian dari kecelakaan yang dia mati. Dia masih hidup. Kenapa dianggap mati? Karena orang mati tidak mungkin hidup kecuali Yesus. Yesus mati, dia hidup. Orang yang bersama dia akan dihidupkan. Artinya apa? Manusia lama saudara itu sudah mati. Kalau saudara ada di dalam Yesus, manusia lama kita itu sudah mati. Kalau ada di dalam Yesus, itu berarti kalau kita masih bisa menikmati kehidupan lama, kemungkinan saudara belum ada di dalam Yesus. Sebab orang yang ada di dalam Yesus mustahil bisa menikmati kehidupan lama. Karena kehidupan lama itu sudah mati. Tapi kalau toh masih tetap muncul-muncul, itu aneh bin ajaib. Karena firman Tuhan berkata, if any man is in Christ, jika siapa saja ada di dalam Kristus, perubahan terjadi. Yang lama sudah mati, karakter lama, sifat lama, manusia lama, manusia duniawi lah, sudah mati.
Kemudian kebenaran yang berikutnya di dalam 17b-C, firman Tuhan berkata, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Yang ada di dalam Kristus hakikatnya adalah ciptaan baru. Semua manusia lamanya sudah berlalu. Yang terkutuk, yang diancam maut sudah berlalu. Sekarang yang ada di dalam Kristus itu ciptaan baru. Nah, coba bayangkan. Di sana ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ini ciptaan Allah. Diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Kita semua ada di dalam sini. Sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, kita pun berdosa. Adam dan Hawa terkutuk, kita pun terkutuk. Adam dan Hawa itu mati, kita pun mati. Kenapa? Karena kita ciptaan Allah, ciptaan awal. Tapi jika kita ada di dalam Kristus, ciptaan yang lama ini berlalu, kemudian Kristus, di dalam Kristus Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang baru. Sehingga hakikatnya baru, kita menjadi manusia baru, ciptaan yang baru itu. Di dalam karya keselamatan itu, di dalam kematian dan kebangkitan itu, kita menjadi ciptaan yang baru. Ini benar-benar baru. Bukan tambal sulam. Ini bukan seperti baju lama, tapi dicuci yang bersih sehingga seperti baru. Saya mendengar selentingan-selentingan Natalan kemarin sederhana karena corona, jadi bajunya baju lama tapi dicuci nanti yang kelihatan baru. Sehingga saya lihat memang tidak ada yang baru, ada 1-2 yang baru sih. Biasanya pakai lama-lama tapi dicuci yang bagus, disemprot agak wangi-wangi supaya kelihatan baru. Ini bukan itu, ini betul-betul baru. Ciptaan yang baru. Saya suka ilustrasi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Tahu itu ilustrasi Tuhan Yesus? Jadi baju tua, kebetulan lubang, oleh karena mungkin sering merokok sehingga lubang-lubang. Sehingga supaya ini ditambal dengan kain yang baru. Nah kalau zaman sekarang enggak apa-apa. Tapi zaman Tuhan Yesus kain yang baru itu, kalau dicuci nanti menyusut. Dan menyusutnya kuat. Dan ketika menyusut maka yang lama ini akan robek karena kesusut itu tadi. Jadi tidak mungkin baju yang lama ditambal dengan baju yang baru. Kemudian Tuhan Yesus juga memberi ilustrasi yang mirip. Dia bilang begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi kalau ada anggur yang baru, ya, kemudian dimasukkan di kantong yang lama, kantong ini akan jebol karena anggur yang baru alkoholnya cukup kuat sehingga dia bisa mengembang. Jadi harusnya ditaruh yang baru. Nah Tuhan Yesus dengan kematian dan kebangkitannya, dia memberikan anugerah kehidupan yang baru, berkat yang baru. Itu harus masuk di dalam manusia yang baru, di dalam hati yang baru, tidak tambal sulam. Itu sebabnya siapa saja yang ada di dalam Kristus terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan mendasar itu seperti apa? Yang lama berlalu, yang lama sudah mati. Kemudian diberi kehidupan yang baru, hati yang baru, sungguh-sungguh baru, kehidupan yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, istilah yang
ditulis di dalam ayat 17C yang diterjemahkan sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu ada kata yang tidak terlihat di dalam terjemahan ini. Ada kata idau, lihatlah. Ada kata lihatlah, yang baru itu sudah datang, betul-betul datang. Sama seperti ketika saudara tidur sepanjang malam dan tidurnya enak. Kemudian subuh bangun, kemudian keluar rumah, kemudian lihat mentari pagi. Lihatlah, mentari pagi sudah muncul. Artinya apa? Malam sudah hilang, malam sudah berlalu. Sekarang hari baru muncul, sekarang terang baru muncul, harapan baru muncul. Ini muncul yang baru, real baru, matahari yang nampak menunjukkan hari baru sudah mulai. Kehidupan sudah mulai, terang sudah mulai, kegelapan hilang. Yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Sekarang yang baru muncul, hidup yang baru muncul. Muncul di dalam kehidupan yang baru. Percaya Tuhan Yesus. Hari ini, minggu yang baru. Hari ini, tahun yang baru. Dan hari ini harusnya semangat yang baru. Kalau saudara belum ada di dalam Kristus, kalau saudara selama ini hanya orang Kristen yang rutinitas Kristen, Kristen yang biasa, Kristen yang naluri, Kristen yang ikut-ikutan saja, Kristen yang gandul, simbok lan simbopo, ikut bapak ibu Kristen, ya saya Kristen. Coba renungkan, bukan yang seperti itu yang terjadi perubahan mendasar, tapi yang ada dalam Kristus, yang berada dalam Kristus, yang percaya Yesus, yang lahir baru, yang ditancapkan kebenaran di hatinya. Orang itu, manusia lama berlalu, terjadilah ciptaan baru di dalam diri kita. Hari baru telah tiba, tahun baru telah tiba, harapan yang baru telah tiba. Dan kehidupan yang dipenuhi dengan kesukacitaan, damai sejahtera, berkat Allah yang Maha Tinggi akan selalu menyertai kita sekalian. Pikir dan renungkan. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya minta petugas semua ke depan, termasuk petugas perjamuan Tuhan, dan semua jemaat yang hadir di tempat ini maupun di tempat yang lain yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita tunduk kepala dan kita berdoa, menyiapkan hati supaya Tuhan betul-betul memperbarui kita bagi mereka yang belum membuka hati untuk terima Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus, biarlah hal-hal yang baru sungguh terjadi dan terus berkembang di dalam kehidupanmu sehingga nama Tuhan dipermuliakan, engkau diberkati. Kita akan masuk perjamuan Tuhan. Siapa saja yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, saudara berhak untuk mengambil roti dan anggur, dan nanti kita bisa minum dan makan bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya mengingatkan kepada saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita akan makan roti dan minum anggur sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan Tuhan ini, saudara mempunyai pengalaman yang indah bersama Tuhan. Doakan apa yang menjadi pergumulanmu, doakan apa yang menjadi harapan yang kamu inginkan Tuhan kerjakan. Sementara saudara berdoa, menyiapkan hati dan berdoa untuk sesuatu kepada Tuhan, petugas perjamuan Tuhan akan membagikan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku dan pengorbanan-Mu sempurna bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti dengan tangan sebelah kanan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Allah sudah menyatakan puncak kasih-Nya. Amin.
Yaitu ketika dia datang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia sejati, Allah sejati. Dia rela disalibkan di atas kayu salib, menderita, mati dan dikuburkan. Amin. Dan itu semua terjadi supaya saudara dan saya anak-anak Adam yang diperhitungkan sebagai orang berdosa dan harus mati, ditebus oleh darahnya, ditebus oleh kematiannya. Sama seperti janji Allah kepada Adam bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Di sanalah Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita meremukkan kepala ular supaya dosa tidak berkuasa atas kita lagi dan kita menjadi orang benar karena kita miliknya. Roti ini mengingatkan peristiwa itu. Oleh karena itu bersyukurlah, berimanlah, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka gelas kecil berisi air anggur dan angkat dengan tangan sebelah kanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anggur ini mengingatkan kita akan darah pengorbanan Tuhan Yesus. Amin, Tuhan. Dia mati, dia kuburkan, tapi dia bangkit, hidup dan naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus. Tapi anggur ini juga mengingatkan akan perjanjian Allah. Tuhan Yesus berkata, perjanjian baru dimeteraikan oleh darahnya. Perjanjian di mana saudara dan saya kalau ada di dalam dia, percaya kepada dia, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba, saudara menjadi baru, menjadi mempelai Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan Yesus, menjadi ahli waris kerajaan surga. Janji itu tidak pernah dibatalkan dan tidak pernah akan digagalkan. Janji yang kekal abadi yang dimeteraikan oleh darahnya. Bersyukurlah karena saudara adalah anak-anaknya. Saudara pasti akan dijemput kali yang kedua ketika dia datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dan kita bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas perjamuan Tuhan ini. Kiranya ini menguatkan kami, iman kami, percaya kami, bahkan pengabdian kami selalu semakin berkembang, semakin baik ke pengikutan kami kepadamu. Makasih Bapak, kalau ada hal-hal lain dari saudara sekalian yang ingin saudara doakan, ingin saudara bawa ke mezbah Tuhan, doakanlah. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Sementara saudara terus berdoa kepada Tuhan, petugas perjamuan Tuhan boleh mengumpulkan gelas-gelas yang sudah menjadi sampah ini demi nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan usah, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah
dan hiduplah di dalam kehidupanmu masing-masing, dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kita sekalian, sehingga kita terpelihara, kita sehat, kita dicukupi dengan rezeki kita, dan kita diberi jaminan doa-doa kita akan dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga engkau, kita semua keberkatan oleh Tuhan, baik keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan studi kita, masa depan kita. Tuhan memberkatimu, nama Tuhan dipermuliakan, dan orang-orang di sekitar kamu diberkati pula. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin.